Kisah penyamaran Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran. Episode 28. Aditya yang sedang menghubungi ayahnya. Tak berapa lama, panggilan pun tersambung. "Halo Pak," ucap Aditya membuka percakapan. "Ya halo juga nak," ucap Tuan Winata. "Ini Pak, Adit cuman mau tanya, pukul berapa lelangnya akan dimulai?" tanya Aditya. Lalu, Tuan Winata pun kembali berkata, "Lelangnya akan dimulai pukul 10 nanti. Entar kalau sampai sana, kamu langsung ngambil nomor peserta, untuk segala sesuatunya, udah diurus oleh Om Hendrik," ucap Tuan Winata. "Oh gitu ya Pak. Kalau gitu udah dulu ya Pak, itu aja yang mau Adit tanyakan," sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terdengar, Erin berkata, "Oh ya Mas, ini kunci mobilnya. Semalam Mas Niko nitip kuncinya sama saya." "Oh makasih ya Rin," sahut Aditya, lalu kembali menyerahkan handphone milik Erin. Lalu terdengar, Erin berkata, "Enggak usah Mas. Mas Adit pakai aja." "Loh, entar kalau ada saudara kamu yang nelpon gimana?" ucap Aditya. Erin, ia pun berkata, "Enggak ada saudara yang bakalan nelpon Mas. Mungkin, mereka takut ketularan miskin," ucap Erin. "Betul juga ya guys," kata si Erin, "zaman sekarang ini, kalau kita miskin dan enggak punya apa-apa, keluarga aja menjauh." Lalu terdengar, Aditya berkata, "Benaran nih enggak apa-apa, kalau handphonenya aku pakai." "Iya enggak apa Mas," sahut Erin. Dan tak terasa, menit pun silih berganti. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 9:30. Aditya yang telah berpakaian tidak seperti biasa, terlihat melangkah keluar dari kamar kontrakannya. Lalu ia pun berkata, "Rin, aku berangkat dulu ya." "Iya Mas, hati-hati," sahut Erin. Setelah itu terlihat, Aditya melangkah, dan masuk ke dalam mobil sport miliknya, lalu menjalankan mobil tersebut. Dan tak terasa, 40 menit pun berlalu. Terlihat saat itu, mobil yang dikendarai Aditya pun, telah sampai di halaman parkir, tempat akan diadakannya lelang untuk Hotel Queen. Terlihat pula saat itu, parkiran pun telah penuh, dengan mobil-mobil mewah, milik para peserta lelang. "Kalau tahu bakalan rame gini, mendingan aku datangnya lebih awal," gumam Aditya, sambil memarkirkan mobilnya. Setelah memarkirkan mobilnya, ia pun keluar, dan melangkah memasuki sebuah ruangan, yang dimana, ruangan itu pun, telah dipenuhi para peserta lelang. Setelah mengambil nomor peserta, Aditya pun, mencari tempat duduk, sesuai dengan nomor yang diambilnya. Terlihat saat itu, Aditya duduk bersebelahan dengan seorang wanita. Melihat kedatangan Aditya, wanita itu pun berkata pada temannya, "Yus, itu bukannya si pelayan di restoran Golden ya?" tanya si wanita, yang tidak lain adalah Gaby. "Iya benar itu dia," sahut Yusuf. Lalu terdengar, Gaby bertanya pada Aditya, Kamu, bukannya kamu yang layani kita, waktu di restoran Golden?" Aditya pun, melihat ke arah Gaby lalu berkata, "Maaf Mbak, memang aku bekerja di restoran Golden. Tapi, aku enggak ingat sama Mbaknya. Itu loh, saya yang lusa lalu, booking ruangan VIP bareng 3 temanku," ucap Gaby. "Oh ya saya ingat," sahut Aditya. Lalu, Yusuf pun berkata, "Kamu ngapain di sini? Mau ikut lelang Mas?" sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Gaby dan Yusuf pun langsung tertawa. "Enggak salah tuh. Kamu udah nyetorin DP atau belum?" ucap Yusuf. Aditya yang buta dengan tata cara untuk ikut dalam pelelangan, wajahnya terlihat bingung. Lalu, ia pun berkata, "DP apa ya Mas?" "Ya ampun nih anak," ucap Yusuf, lalu kembali berkata, "Untuk jadi peserta lelang,
kamu harus nyetor DP 10 miliar sebagai tanda jadi. Adapun kalau kamu kalah dalam pelelangan, uang DP kamu akan dikembalikan, ucap Yusuf. Emang harus kayak gitu ya mas, ucap Aditya. Ya harus, kalau enggak, kamu enggak bakalan bisa ikut dalam pelelangan, sahut Yusuf. Sementara Gaby sendiri, mulai timbul pertanyaan dalam benaknya. Sepertinya, si pelayan ini memang benar peserta lelang. Kalau enggak, mana mungkin dia bisa duduk di tempat duduknya sekarang. Tapi, apa dia punya uang 10 miliar, untuk uang mukanya? Apapun itu, kita lihat aja nanti, berapa penawarannya nih cowok, gumam Gaby saat itu. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, di kafe milik Nisa. Terlihat saat itu, kafe tersebut sedang ramai pengunjung. Sampai-sampai Nisa sang owner kafe itu, ia pun ikut bekerja melayani para tamu yang datang. Sisma, kamu tolong ambilin pesanannya meja nomor 7, ucap Nisa. Iya bu, sahut salah satu karyawan yang bernama Sisma. Tumben, hari ini ramai banget. Sampai-sampai, Bu Nisa pun ikut melayani tamu, gerutu Sisma saat itu. Di sela-sela kesibukan Nisa saat itu, terdengar handphonenya berdering. Nisa pun langsung menerima panggilan tersebut. Halo selamat siang. Apa benar ini dengan Bu Nisa, pemilik kafe mandiri, ucap si penelpon. Iya benar saya sendiri, sahut Nisa. Lalu, si penelpon pun berkata, gini Bu, kebetulan siang ini, aku akan mengadakan reuni bersama teman-teman seangkatanku. Dan saya dapat rekomendasi kafe Ibu dari Bu Cindy, temanku yang pimpinan di Grand Hotel. Oh iya Pak, Cindy itu teman saya, sahut Cindy, lalu kembali berkata. Maksud Bapak ingin memboking kafe ini ya? Iya benar, apa bisa kalau pukul 1 nanti, ucap si penelpon. Kira-kira berapa orang Pak, supaya saya bisa siapkan tempat untuk Anda, tanya Nisa. Kami ada 40 orang Bu, sahut si penelpon. Iya bisa Pak, nanti pukul 12, kami tidak akan menerima tamu lagi, agar Anda beserta rombongan tidak terganggu, sahut Nisa. Enggak usah Bu, Ibu siapkan saja tempat untuk kami, untuk selebihnya, Ibu terima aja tamu yang datang, sahut si penelpon. Baik Pak, akan segera kami siapkan tempat untuk Anda, sahut Nisa. Kalau gitu makasih banyak Bu, ucap si penelpon. Sama-sama Pak, ucap Nisa, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terdengar, Nisa berkata pada karyawannya, guys, mohon perhatiannya sebentar. Mendengar ucapan sang owner, pandangan semua karyawan dan tamu-tamu yang datang pun langsung tertuju pada Nisa. Lalu terdengar lagi, Nisa berkata, entar pukul 1, akan ada rombongan sebanyak 40 orang, yang akan reunian di kafe kita. Jadi, tiap-tiap meja yang sudah kosong, langsung dijejerkan di sudut sana, ucap Nisa. Mendengar ucapan Nisa, Sisma pun berkata, tapi Bu, apa kita tidak akan kewalahan? Secara sekarang ini, kita lagi kekurangan orang. Iya Bu, benar yang dikatakan Sisma, sambung salah satu karyawan, yang bernama Yani. Benar juga yang dikatakan Sisma, gumam Nisa. Saat itu pun, Nisa langsung memutar otak, mencari jalan keluar untuk permasalahannya. Oh ya, coba aku hubungi si Adit, siapa tahu aja dia bisa bantu-bantu di sini, gumam Nisa. Lalu terlihat, Nisa pun langsung mengotak-ngatik layar handphonenya, mencari-cari nomor telepon Aditya. Sementara itu, di balai pelelangan, terlihat saat itu, pihak penyelenggara lelang pun bersiap untuk membuka acara pelelangan itu. Saat itu, suasana di ruang balai lelang agak sedikit tenang, dikarenakan para peserta lelang sedang fokus mendengarkan apa yang dikatakan pihak penyelenggara lelang itu. Sedang fokus-fokusnya mereka, terdengar handphone milik Erin yang dipakai Aditya berdering, dengan volume yang maksimal. Untuk bunyinya,
Tidak usah aku bacakan ya guys, entar kalian semua pada ngakak. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Oke, kita lanjut lagi ke cerita. Spontan, para peserta lelang pun mencari-cari asal dari bunyi tersebut. Wow, suara handphone legend nih, ucap salah satu peserta lelang. Lalu terdengar lagi, salah satu dari mereka berkata, "Iya nih, punya siapa ya? Jadi ingat zaman dulu." Sementara Yusuf, Gaby, dan beberapa orang lainnya yang duduk di samping Aditya, mereka pun langsung melihat ke arah Aditya yang saat itu sedang mengeluarkan handphonenya. "Nomor baru, siapa ya?" gumam Aditya yang tak mengetahui bahwa yang menelponnya adalah Nisa. "Halo, selamat siang, ini dengan siapa ya?" ucap Aditya. "Ini saya Nisa Dit. Kamu enggak nyimpan nomorku ya?" ucap Nisa. "Maaf, Nisa siapa ya?" sahut Aditya. Nisa, ia pun berkata lagi, "Saya Nisa, yang punya kafe mandiri temannya Cindy." "Oh, Mbak Nisa yang waktu itu ya? Maaf Mbak, kemarin handphone saya rusak. Ini pakai handphone punya teman, jadi nomor Mbaknya enggak ada di sini," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya, ada apa ya Mbak?" Lalu, Nisa pun kembali berkata, "Hari ini kamu sibuk enggak?" "Kebetulan hari ini, aku enggak masuk kerja." "Emang ada apa ya?" ucap Aditya. Nisa, ia pun berkata, "Aku mau minta tolong nih. Kamu bisa enggak bantuin aku? Soalnya, pukul 1 nanti, ada tamu yang ngebooking cafe ini, dan aku lagi kekurangan anggota. Kamu mau ya, aku bayar 3 kali lipat gaji kamu sehari deh," ucap Nisa. Lalu, Aditya pun berkata, "Sepertinya, aku bisa kalau pukul 1 Mbak." "Benaran ya, aku tunggu loh," ucap Nisa, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah menutup panggilan tersebut, Nisa pun berkata, "Semangat kerjanya ya guys, gaji hari ini, aku hitung gaji lembur." "Benaran nih Bu," ucap Yani. "Iya, benar," sahut Cindy. Sementara Aditya, pandangan orang-orang pun tertuju padanya. "Ampun deh nih cowok, ganteng sih. Tapi asli, malu-maluin banget. Apa enggak ada handphone lain yang kerenan dikit?" gumam Gaby. Sementara Aditya sendiri, dengan santainya, memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celananya. Lalu terdengar, Yusuf berkata, "Sebelum kamu ajukan penawaran, mendingan sana, ganti tuh handphone kamu, enggak malu ya, diliatin semua orang." Mendengar ucapan Yusuf, Aditya tak berkata sedikit pun. Tak berapa lama kemudian, terdengar salah satu dari pihak penyelenggara lelang berkata, "Oke, lelang ini akan kami buka dengan open bid 15 miliar. Dengan kelipatan penawaran minimal 500 juta, dan maksimalnya 5 miliar. 15 miliar setengah, ucap salah satu peserta lelang, membuka penawaran. 17 miliar, 18 miliar, 18,5 miliar. Terdengar saat itu, para peserta lelang pun mulai ikut memberikan penawaran. Belum cukup 5 menit lelang dibuka, angka penawaran sudah mencapai 25 miliar. Lalu Yusuf pun mulai memberikan penawaran. 26,5, ucap Yusuf. Setelah itu terdengar suara seorang wanita yang diketahui bernama Jasmine ikut memberikan penawaran. 31.500, ucap Jasmine. Sekedar diketahui, Jasmine adalah anak dari salah satu pesaing bisnis Tuan Winata. Terlihat saat itu, setelah mengetahui yang memberikan penawaran adalah Jasmine, banyak dari peserta lelang yang tidak berani untuk melakukan penawaran lagi. Saat itu terdengar, para peserta lelang saling bicara satu sama lainnya. "Kalau sudah si Jasmine yang nawar, mendingan kita enggak usah ikutan. Selama ini, hanya si Hendrik, tangan kanannya Tuan Winata, yang bisa kalahin mereka saat lelang," ucap salah satu peserta lelang.
Lalu terdengar lagi, ada yang berkata, "Tapi dari tadi, saya tidak melihat si Hendrik dan Tuan Winata." Iya benar juga, saya baru sadar loh. Biasanya, kalau yang dilelang hotel atau restoran, sudah pasti mereka datang. Tapi ini kok enggak ada. Oke, back to the topic. Singkat cerita, penawaran antara Yusuf dan Jasmine pun kian memanas. Di antara mereka, terus saja menaikkan harga penawaran, hingga sudah mencapai di angka 45 miliar. Lain halnya dengan Aditya, ia belum sekalipun memberikan penawaran. Melihat Aditya yang seperti itu, Gaby pun langsung berkata, "Hei, apa kamu kesini buat nonton doang?" Mendengar itu, Yusuf pun berkata, "Udahlah Gap, pasti dia enggak punya uang, lihat aja, dari tadi cuman bengong gitu. Atau, kamu kaget dengerin yang miliar-miliar gini ya," ucap Yusuf pada Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode berikutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.